Asap pekat tiba-tiba keluar dari dalam gorong-gorong saluran air di Jalan Cideng Timur, Gambir, Jakarta Pusat malam tadi. Warga dan pengguna jalan yang mengetahui kejadian tersebut tak berani mendekat lantaran sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan langsung diterjunkan ke lokasi guna mencari tahu penyebab kebakaran. Dengan membongkar beton penutup gorong-gorong, kebakaran akhirnya berhasil diketahui petugas dari rangkaian kabel optik bawah tanah. Petugas menduga terjadi hubungan arus pendek listrik yang membuat rangkaian kabel terbakar dan menimbulkan ledakan kecil. Saya lihat keadaannya di sini, ternyata ya kabel yang terbakar, yang sudah dikonek sama dari PJU bahwa itu kabel dan tidak berbahaya dengan gas. Sekitar setengah jam upaya pemadaman, petugas memastikan jika tidak ada lagi percikan api di dalam gorong-gorong. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Klaten rusak akibat diterjang hujan es dan angin kencang. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah-rumah warga. Dalam video amatir warga, terekam hujan es disertai angin kencang melanda pemukiman di Klaten, Jawa Tengah. Hujan butiran es dan angin kencang membuat puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Juwiring mengalami kerusakan. 20 rumah di Desa Bolo Pleret, Kecamatan Juwiring mengalami kerusakan di bagian atap. Sedang beberapa di antaranya rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Pertama mendung terus angin besar. Angin besar lah pokoknya. Yang besar otomatis kan ya sebenarnya bencana angin alam. Orang nggak bisa prediksi, semua pada gugur. Tadi pas di rumah atau pas di mana, Mas? Di rumah. Sini yang kerusakan apa aja, Mas? Sini umumnya gendeng ya, gendang mayoritas semua di teras ini semua jatuh semua. Berapa rumah, Mas, ini yang kena, Mas? Kira-kira? Ini ya seberang jalan hampir semua. Hampir semua? Hujan deras bersamaan butiran es dan angin kencang dari arah utara ke selatan terjadi selama 15 menit. Lebat dan alhamdulillah tidak ada korban, tapi ada rumah roboh rusak yang dialami di warga Desa Bolo Pleret. Ada genting-genting yang Pak, beramburan, Pak? Di situ ada genteng tadi beramburan sekitar kurang lebih 15 rumah di warga kami. Jumlah pohon di pinggir jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Arah Tanjung, Kabupaten Klaten menuju Daleman, Kabupaten Sukoharjo, tumbang hingga membuat kemacetan di jalan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras yang disertai angin kencang, 3 tiang listrik milik PLN dan belasan pohon tumbang di Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya, aliran listrik di desa tersebut mati total. Belasan pohon dan 3 tiang listrik tumbang akibat diterjang angin kencang di desa Candigatak, Cepego, Boyolali, Jawa Tengah. Petugas gabungan dari relawan, BPBD, Damkar, Polri, dan juga warga kemarin sore hingga malam hari masih mengevakuasi pohon dan tiang listrik yang ambruk melintang di jalan sehingga menghambat aktivitas warga. Menurut keterangan warga, sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang karena hujan deras yang disertai angin kencang. Hujan deras, kemudian setelah hujan deras itu ada angin. Angin mungkin entah puting beliung atau apa, cuma kayaknya searah angin itu, searah saja gitu. Karena lihat posisi pohon yang tumbang itu dari sana juga ada, cuma satu arah kok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun aliran listrik di desa tersebut mati total. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur saling berdesakan saat antri membeli minyak goreng murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov Jawa Timur. Minyak goreng ini dijual seharga Rp12.500 per liter, namun warga hanya bisa membeli maksimal 2 liter. Ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur mengantri untuk membeli minyak goreng murah dalam operasi pasar minyak goreng yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur di halaman kantor Bakorwil, Bojonegoro. Warga saling berdesakan untuk menunggu antrian guna mendapatkan minyak goreng yang dijual seharga Rp12.500 per liternya. Untuk membeli minyak goreng sebanyak 2 liter, warga harus rela antri lebih dari 3 jam. Tak hanya itu, mereka juga harus berpanas-panasan saat menunggu giliran masuk di kantor Bakorwil. Ini ngantri dari jam berapa, Bu? Dari subuh, Pak. Habis subuh ya? Ya. Berapa jam berarti? 3 jam ini ya? Pusing, belum dapat ini, Pak.
Bu, ini kenapa kok ikut antri? Nah, soalnya kalau beli kan mahal tepak, uangnya nggak cukup, uangnya nggak ada. Berapa di luar, Bu? Ya, di luar ada 46, ada 40. Ini nanti dapat berapa, Bu? Tahu nggak dapat berapa? 2 liter. 2 liter ya? Iya. Harganya? 25. Berapa lama, Pak? Boleh itu 70 jam ya. 2 jam, Pak ya? Ternyata minyak gorengnya habis. Tapi masih banyak, Pak, yang nggak dapat ya? Dapat tapi. Di pas antri kesel orang pokok. Ya Allah. Melengir loh, Pak kali. Dijatah mau Nggak dikasih tahu, Pak ya? Jatahnya berapa itu nggak ya? Nggak tahu. Ini kecewa, Pak ya, Pak? Kecewa atau sakit banget. Operasi pasar ini pun dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Jadi kalau HIT itu dengan kemasan premium kan 14.000. Ini kita menjual 25.000 untuk 2 liter. Harapan kami adalah para bupati wali kota akan melakukan hal yang sama untuk bisa memberikan penguatan daya beli masyarakat di masing-masing daerah yang dipimpin. Pemprov menyediakan sekitar 4.000 liter setiap kali operasi pasar minyak goreng murah. Kegiatan ini tak hanya dilakukan di Bojonegoro, namun juga di sejumlah daerah di Jawa Timur guna menekan lonjakan harga minyak goreng. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca temuan 1,1 juta kilogram minyak goreng, aktivitas pabrik minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara berjalan normal. Sementara pihak perusahaan menyatakan minyak goreng yang ditemukan merupakan stok untuk kebutuhan pabrik mie goreng grup perusahaan tersebut. Usai penemuan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang diduga ditimbun, situasi di pabrik minyak goreng yang ada di Jalan Sudirman, Deli Serdang, Sumatera Utara relatif normal. Mobil-mobil tangki pembawa minyak masih berlalu lalang melakukan aktivitas pengisian dan bongkar muatan tangki. Pabrik ini menjadi sorotan usai tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak. Di pabrik ini tim menemukan tumpukan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram. Sebelumnya tim Satgas menyatakan minyak goreng sengaja ditumpuk agar perusahaan tidak merugi. Namun belakangan pihak perusahaan yakni PT Salim Ivomas Pratama Tbk memberikan klarifikasi melalui siaran pers. Pihak perusahaan menyatakan stok minyak goreng tersebut merupakan kebutuhan pabrik mie goreng dari grup perusahaan. Stok tersebut juga siap disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah terkendali dan dapat dibeli dengan harga terjangkau, termasuk minyak goreng. Bagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, nah tapi juga ada daerah-daerah misal seperti Gorontalo tadi, menurut hitungan kami sudah biru, tetapi ternyata belum sampai. Jadi kita sedang mengecek jalur distribusi transportasi daratnya, apakah ada permasalahan. Tapi dalam general, keadaan pasokan minyak goreng ini sudah mulai menggelontor dan mudah-mudahan akan menjadi normal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Pasokan minyak goreng sudah digelontorkan sehingga Mendak optimis harga akan berangsur normal dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, petugas menemukan tumpukan minyak goreng di sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga lakukan penimbunan, tim Satgas Pangan masih mendalami kasus ini. Kasus penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara ini diungkap setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak di sejumlah pabrik. Di salah satu pabrik, tim Satgas Pangan menemukan banyaknya tumpukan minyak goreng, kemasan siap edar, mulai dari kemasan 1 liter hingga jerigen. Menurut tim Satgas Pangan, pihak gudang tidak menyalurkan minyak goreng karena kebijakan manajemen yang takut merugi, karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Saat ini, kasus penimbunan minyak goreng telah dilimpahkan ke polisi guna membuka penyelidikan dan penindakan. Kenapa mereka nggak edarkan? Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu. Mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. KPPU memang saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait indikasi kartel.
apakah memang penimbunan ini ada kaitannya dengan indikasi kartel yang sedang ditangani KPPU. Indikasi kartel yang ditangani KPPU ini kan terkait sebelum Permendak ketika satu harga, di mana harga menjadi sangat tinggi, harga minyak goreng, dan itu ada indikasi mereka sedang melakukan kesepakatan untuk membuat harga tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, sejumlah petugas dari Polda Sumatera Utara, Desperidak Sumatera Utara, dan Kemendak mendatangi gudang minyak goreng di Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dinas Perdagangan Sumatera Utara menantikan tindak lanjut persoalan penimbunan minyak goreng ke Polda Sumatera Utara. Jadi ini kawan-kawan ya, tadi karena ini sudah tim yang menangani, nanti untuk rilisnya Bapak coba ke rekan-rekan yang dari Polda. Bukan maksud saya kok tentang apa kegiatan di sini, kita udah sepakat tadi teman-teman yang dari Polda yang memberikan rilis ke kawan-kawan. Pak, siapa yang masuk, Pak? Maksudnya selain dari Polda siapa lagi? Ada dari Polda, ada dari Kemendak. Iya, itu ada. Dari Bareskrim ada nggak? Dari Bareskrim? Dari Bareskrim nggak ada. Sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan udah ada kita mintain, Pak? Kalau udah materi Pak, udah sepakat kita tadi, kita nanti ditanya ke teman-teman yang dari Polda. Enggak, maksudnya. Sebelumnya, Mabes Polri telah mengultimatum penimbunan minyak goreng dengan mengingatkan pelaku soal hukuman dan sanksi, yakni Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat menimbulkan sejumlah masalah. Mulai dari antrian minyak goreng murah yang kerap menimbulkan kerumunan, penipuan bisnis minyak goreng, hingga peredaran minyak goreng palsu. Beberapa pekan terakhir, masyarakat kesulitan membeli minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pemerintah telah menurunkan harga minyak goreng menjadi maksimal Rp14.000 per kilogram, namun nyatanya minyak goreng justru langka di pasaran. Setiap ada operasi pasar yang menjajakan minyak goreng murah, langsung diserbu warga. Sementara itu, rak-rak minyak goreng di sejumlah swalayan di berbagai daerah kosong. Kalaupun ada, jumlah pembelian dibatasi. Di tengah kelangkaan minyak goreng, ada saja sejumlah pihak yang tega menipu untuk meraup keuntungan pribadi. Warga di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah terduga penipu bisnis minyak goreng. Sejumlah warga mengaku telah menyetorkan uang untuk membeli minyak goreng dalam partai besar kepada pelaku. Namun, paket minyak goreng tak pernah sampai ke tangan mereka. Kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Kelangkaan minyak goreng juga mengakibatkan sejumlah UMKM merugi. Salah satunya pabrik kerupuk di Jember, Jawa Timur yang terpaksa menghentikan produksi sementara waktu. Pengusaha kesulitan mendapat pasokan minyak goreng sejak 2 pekan terakhir. Jika kondisi ini berlanjut, pengusaha khawatir bisnisnya gulung tikar. Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka kasus minyak goreng palsu yang beredar di Kudus, Jawa Tengah. Minyak goreng ini terbuat dari bahan air dengan pewarna kuning sebagai campuran. Salah satu korban yang merugi adalah seorang pengusaha kerupuk. Ia membeli puluhan jerigen minyak goreng seharga Rp16.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kota Bandung mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng, baik subsidi maupun non-subsidi. Warga tak punya pilihan selain membeli minyak goreng curah yang harganya jauh lebih mahal ketimbang harga ditetapkan oleh pemerintah. Stok minyak goreng di sejumlah minimarket di Kota Bandung kosong dan habis terjual. Tak butuh waktu lama, setiap pengiriman minyak goreng selalu ludes diburu warga. Akibatnya, stok minyak goreng di etalase selalu kosong. Akibatnya warga tak punya pilihan lain selain membeli minyak goreng curah di pasar yang harganya jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Meski pemerintah menjamin harga dan stok minyak goreng, faktanya warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Ya pemirsa, bagaimanakah ketersediaan minyak goreng murah di Bandung, Jawa Barat? Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Irfan Budiawan di salah satu swalayan di sana. Halo, selamat siang rekan Irfan. Apakah ketersediaan minyak goreng murah masih ada di lokasi Anda melaporkan saat ini? Baik, Pram, selamat siang dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pasar Swalayan di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Seperti yang bisa Anda lihat di samping saya, ini ada stok dari minyak goreng dengan harga subsidi, di mana pasca penetapan oleh pemerintah harga minyak goreng di angka Rp14.000 sudah lebih dari 3 pekan ini begitu banyak diburu oleh masyarakat. Seperti yang Anda lihat, karyawan saat ini tengah membereskan minyak goreng yang juga saat ini tengah langsung Anda lihat bahwa para pembeli langsung juga mengambil stok minyak goreng yang baru saja di display. Dan stok yang disiapkan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, setiap hari stok minyak goreng itu didapatkan kurang lebih 200 karton, namun dalam sehari pula minyak goreng tersebut habis dibeli oleh masyarakat ataupun juga konsumen. Namun hingga saat ini konsumen yang berbelanja juga lebih banyak langsung mengambil minyak goreng yang baru saja di display. Meskipun setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli 1 pieces minyak goreng saja. Pram. Baik, terima kasih banyak Irfan Budiawan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Irfan. Pemirsa, kesal harga kedelai naik, sejumlah perajin tahu tempe mogok produksi dan menghancurkan tahu yang masih disimpan oleh pedagang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.